Selamat pagi, saudaraku semua. Selamat melaksanakan tugas aktivitas best market, best practice Dinas Kependudukan Kota Surabaya. Mari menjadi yang terbaik dalam penyelenggaraan manajemen kepemimpinan kinerja di unit organisasi kita. Salam sehat, sukses selalu. Sukses. Selamat pagi. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Sataki Wali Kota Bidang Pemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Surabaya bersama jajaran yang hadir untuk dapat menerima kami pada kesempatan ini. Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Pelampit Neo Generation adalah sistem pengajuan layanan administrasi kependudukan yang berbasis web dan dapat diakses secara online. Aplikasi KNG bisa diakses oleh petugas kecamatan, petugas kelurahan, RT, petugas rumah sakit, puskesmas, bidan, petugas sekolah, petugas makam, dan warga mandiri. Berikut pelayanan yang ada di aplikasi KNG. Puntadewa, Himpun Data Demografi Kawasan. Penduduk non-permanen umum, aplikasi ini digunakan untuk mendata penduduk non-permanen yang tinggal di Surabaya. Penduduk non-permanen di apartemen. Aplikasi ini digunakan untuk mendata penduduk non-permanen yang tinggal di apartemen di Surabaya. Takon Klampit. Ketei, KEA, sebagai alat transaksi yang bekerja sama dengan Bank Jatim, Bank Indonesia, Pemerintah Kota Surabaya. Lontong Kupang, aplikasi layanan online dan terpadu melalui One Gate System. Cara order lontong Kupang. Lontong Balap. Lontong Balap dihadirkan untuk membantu warga kota Surabaya terkait permasalahan administrasi kependudukan yang membutuhkan penetapan pengadilan. Jenis layanan lontong balap. Alur pelayanan lontong balap. Jumlah permohonan duo lontong yang telah dilayani hingga saat ini. Aco Iri, Application Center and Online of Record Registration and Integration. Kalimasada, Kawasan Lingkungan Sadar Adminduk. Jebol Anduk, Jemput Bola Layanan Adminduk. Jempol Sekti, jemput pelayanan online melalui sistem elektronik kependudukan terintegrasi. IKD for Banking. Pencatatan akta perkawinan melalui Zoom. Bahey, paket hemat. Cetak mandiri. Kontak Center Takon Dukcapil. Kontak Center Takon Dukcapil merupakan sebuah sistem informasi untuk membantu dan meningkatkan layanan masyarakat dalam pelayanan publik. Publikasi pelayanan. Nah, tadi dipaparkan sudah disampaikan oleh Pak pendamping kami
tidak terlihat peran camat di sini. Nah, sedangkan aksi perubahan saya ini kan saya ingin buka fitur pelayanan publik yang saya sebagai inovator. Jadi kalau Dukcapil tidak bergerak seperti itu, saya sebagai camat, apakah yang selama ini di Kota Surabaya buat ada peran camat di sana yang bisa punya inisiatif melakukan pelayanan integrasinya dengan Dukcapil? Mau direspon langsung? Iya. Kalau sebelumnya itu staf kami ada di kecamatan, Bu. Sebelum Pak Wali meminta pelayanan selesai di kelurahan, itu staf kami ada di kecamatan. Ada di 31 kecamatan, bahkan di situ juga ada alat rekam. Jadi di kecamatan itu melayani permohonan adminduk sekaligus juga rekam. Nah, alat rekam ini kita dapat dari Ditjen Dukcapil. Kita sendiri tidak punya, tapi kita sudah bisa mengadakan ada anggaran itu, kita mengadakan alat rekam untuk mengganti alat rekam yang sudah sejak tahun 2011 ya. Jadi sampai sekarang itu alat rekam ada di kecamatan, juga ada di Siola lantai bawah. Nah, ini yang kami juga mau tahu dukungannya apakah hanya dari APBD-nya saja atau mungkin dari pihak-pihak lain, dari swasta atau lain. Oh gitu. Kalau anggaran kami tuh nggak banyak Pak, kalau secara anggaran ya. Anggaran kami tuh hanya ATK yang besar itu ribbon itu Pak. Yang lain sudah nggak ada. Bahkan di bidang-bidang itu hanya cuma gaji OS sama NS saja. Anggaran untuk kegiatan kita nggak ada. Kita lebih sering menggandeng dengan pihak lain, terutama Banjatim, lalu dari dari akademik itu ITS, UNER, itu kita juga kerjasama Pak. Jadi banyak kita lebih mengandalkan CSR, seperti kita pada saat menurunkan staf di kelurahan. Apakah ada integrasi antara di kependudukan dengan di dinas dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu, kalau ada permasalahan keluarga dilingkan ke sana atau bagaimana? Ya begini, kalau Puspaga kita ada Bu, bahkan mereka itu juga kemarin tuh sempat dapat mahasiswa juga magang, itu yang diturunkan sampai ke Balai RW. Jadi ada namanya pojok kampung itu di situ memantau warga di situ yang butuh konseling terkait kekerasan anak, gitu seperti itu ya Bu ya. Nah kalau kami di adminduknya Bu, jadi kalau misalnya dari dari DP3A, sekarang ganti ya Bu ya. Sekarang DP3A KPPA, sulit Bu, panjang. Soalnya beda kabupaten, beda nomor. Ya dari situ. Itu kalau mereka menemukan case, ya permasalahan seperti itu tadi, kasus kekerasan anak atau dia itu kena narkoba dan lain-lain, itu mereka akan melakukan namanya outreach ya Bu ya. Mereka melakukan outreach. Nah di situ nanti tampak kebutuhan dari klien ini apa saja. Oh ternyata dia belum punya akte lahir. Oh ternyata rumahnya seperti ini, butuh bantuan rumah. Oh ternyata dia belum punya pekerjaan. Itu nanti langsung ditembuskan ke masing-masing bidang. Yaitu tentang pendataan anak-anak di sekolah. Nah menurut saya sejauh mana kerjasamanya Dukcapil di sini dengan sekolah. Lalu kemudian bagaimana kita mengetahui itu anak-anak, kadang ada mendata anak-anak yang tidak mampu, kadang juga ada anak-anak yang mampu dimasukkan. Hal-hal ini yang kamu ingin, kira-kira hal-hal apa yang bisa kita sampaikan di daerah kita? Kalau untuk kerjasama secara khusus nggak ada ya sama DP3A. Jadi lebih ke saling ini Pak, koordinasi ya. Apa yang dibutuhkan DP3A itu apa kita terjunkan. Kalau misalnya dia punya kegiatan apa yang membutuhkan adminduk, kita siapkan. Kapasitas sumber daya ya, SDM ya. Kami juga mungkin menggali kira-kira apakah kemudian dengan sekian banyak tim yang bekerja langsung dengan masyarakat, tim-tim ini apakah kemudian secara reguler itu ada peningkatan kapasitas seperti pelatihan, BIMTEK dan lain-lain. Barangkali ini saja itu. Siap. Ya. Jadi memang kita berusaha apa sih kebutuhanmu itu apa? Kalau perlu kita yang datang.
Jangan BJ tadi. BJ itu ya banyak Pak yang seperti kita itu. Saya ini dari LKMK, saya ini harus membantu warga gini. Bapak itu niatnya baik, super baik. Alhamdulillah warga punya jenengan. Tapi minta tolong Bapak, dampingi saja warga itu. Jangan diajukan permohonan atas nama sampean. Dampingi aja supaya pemohon ini nanti, karena dokumen itu berupa PDF yang harus diberikan ke pemohon. Jadi yang kemarin-kemarin itu banyak pemohon yang tidak punya PDF-nya karena diuruskan orang, pakai akunnya orang lain, sehingga tidak bisa cetak ulang pada saat dia hilang. Kan sama BJ-nya dikasih yang sudah print tadi. Pada saat dia hilang dia mau nge-print lagi nggak bisa, karena pakai akunnya si orang lain tadi. Saya mau ingin tanya Ibu, strategi komunikasi jejaring kerja dengan pihak kesehatan, ya puskesmas, baik mereka anak-anak yang mungkin saja lahir terus meninggal, secepat itu langsung dibuat akta kematian dan sebagainya. Begitu juga integrasi KIA dengan untuk anak-anak berbelanja atau ada kaitan dengan transportasi untuk mereka pulang ke sekolah dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, Pak. Ya itu tadi Pak, kita kan punya yang namanya kerjasama gitu. Kerjasama dengan OPD-OPD. Jadi kalau kita punya program, OPD lain tuh wajib membackup kita Pak. Apakah Dispenduk itu tetap punya ranah kewenangan untuk sampai pada keputusan pengadilan, ataukah difasilitasi terus itu selebihnya kewenangan pada pengadilan? Mungkin ini itu saja yang kami bisa sampaikan, mungkin hanya sekedar mendapatkan gambaran atau informasi dari Dispenduk. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau untuk kerjasama kami dengan PA dan PN, itu jangankan putusan Pak, prosesnya aja mereka yang kerjakan Pak. Kita nggak ikut-ikut. Terutama ACOR. ACOR itu hanya membantu mengajukan permohonan saja. Itu mau disidangkan kapan, keputusannya seperti apa, hakimnya siapa, kita nggak tahu. Saya tadi ada melihat terkait call center-nya itu Bu, ya, call Pak. center pengaduannya. Kira-kira itu call center-nya dijawab oleh mesin atau lewat manual oleh human gitu. Itu dan kira-kira apakah ada SOP? Kira-kira berapa lama waktu untuk menjawab bila mana ada pengaduan? Mungkin itu saja dari saya Bu. Terima kasih Bu. Kalau untuk respon pengaduan itu bahkan dari wali kota itu, kalau kita pelayanan 24 jam ya Pak ya. Kalau pengaduan ya saat itu Pak harus diselesaikan. Dan itu ada record dari Diskominfo. Dari Diskominfo sama dari Inspektorat kalau nggak salah. Itu tiap bulan kita mendapatkan data atau laporan. Dari ada sekian pengaduan dari Dukcapil, ada OPD-OPD lain juga Pak. Pengaduan sekian, diselesaikan dalam sekian, terus ditindaklanjuti sekian, itu ada laporannya Pak. Nah yang ingin saya tanyakan Bu, coba Ibu sampaikan kepada kami, ini ada yang masih muda ini juga, supaya kiat-kiatnya Dukcapil ini bisa ditransferkan kepada kami gitu, begitu. Karena saya lihat yang terakhir kayak ini kalau guru tanpa guru pahlawan tanpa jasa. Iya, tapi kalau Dukcapil ini adalah pahlawan harapan anak bangsa. Anak yang bapaknya nggak jelas juga diurus bukan di sini kan gitu. Nggak ditinggalin bapaknya. Baik gitu Bu. Itu aja dari saya Bu. Oke, mohon maaf sebelumnya ya. Kita itu sejak dari Wali Kota Bu Risma ya. Kita itu sudah bukan gigi 1 Pak. Iya. Sama Bu Risma itu sudah gigi 5 Pak. Saya lari, kamu jalan, minggir. Seperti itu Pak. Saya berharap bahwa teman-teman hari ini ada cerita solusi yang terbaik. Artinya mengatasi masalah pelayanan publik tanpa masalah baru.